Halo trader, halo investor. Kali ini saya mau bahas 4 saham kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini sedang dalam keadaan uptrend. Jadi pertama saya mau bahas saham ALI, LSIP, SCMP, dan BWPT. Ini sudah saya gambarkan ya, resisten-resisten, dan ini support. Jadi kalau kita mau buy saham ALI, kita boleh buy on weakness atau buy on breakout. Jadi tergantung stylenya masing-masing. Jadi kalau ada yang trader, dia buy dari saat sekarang, dan dia nanti jual mungkin di harga 14.000, jadi mungkin dapat 5%. Jadi tergantung style masing-masing, tapi yang pasti ALI dan semua kelapa sawit itu sedang uptrend. Jadi kita boleh mulai akumulasi buy, dalam keadaan buy on support, buy on resisten, boleh juga buy on breakout. Jadi tergantung style masing-masing, boleh buy di mana aja. Jadi kalau target-target pertama, kalau misalnya kita mau buy ya, bagusnya misalnya nih ya, kalau dia turun ke bawah nih ya, dia nggak naik, dia turun ke bawah, itu lebih bagus lagi. Kita boleh buy di 11.500-an. Atau kalau kita mau sabar, kita tunggu sampai dia naik dan dia turun lagi ke bawah. Kalau trader, ini kan masing-masing orang beda-beda ya. Trader buy dari sekarang boleh. Nanti dia naik, dia boleh jual. Jadi setelah dia naik, biasa trader bisa melihat ketika dia pullback, mereka biasa trader udah keluar ya. Jadi kalau yang sudah punya dari bawah itu boleh di hold, apalagi kalau beli yang sudah dari atas sini pun juga nggak masalah, bisa di hold. Dan kalau yang punya lama-lama beli dari sini, itu baiknya di average buy lagi, average dibeli di bawah, supaya nanti ketika dia pullback break dari resistance ini, jadi bisa profit yang lumayan ya. Jadi atau kalau dia break dari support sini, jadi dia kemana? Dia balik lagi jadi downtrend ya. Jadi bersabar dulu kalau dia break tuh ke bawah sini, nanti mungkin dia ke level sini, ke support yang berikutnya. Jadi dia baru di level support sini. Jadi banyak kemungkinan ya, baru dia pullback naik ke atas. Jadi tergantung daerah masing-masing. Ini long term, saya nggak ngomong langsung naik, dan saya nggak ngomong ini cepat naiknya. Kita hitungan mingguan sampai bulanan juga. Tapi ke ujung-ujungnya ke depannya ini semua akan naik. Kita bahas yang kedua, LSIP. LSIP ini juga uptrend. Saya udah bikin garis-garisnya. Sama seperti ALI, boleh buy on weakness, boleh buy on breakout. Jadi tergantung style masing-masing. Jadi kalau dia turun lagi, ya nggak masalah. Ini ada di support level sini. Jadi kalian bisa disesuaikan dengan tradingan masing-masing. Andai kata sebagian sebagai investor, itu boleh juga buy on weakness. Kalau bagus, kita dapat dari harga-harga yang murah ya, di 1.300-an. Kalau nggak dapat, kita boleh guber, nggak masalah. Kita kalau dia break dari resistance ini, dia naik, boleh. Jadi cara belinya misalnya kita ada dana 10 juta. 10 juta kita boleh cicil dulu beli 2 juta sekarang ya. Nanti kalau dia turun kita boleh beli 2 juta. Andai kata dia naik kita boleh beli 2 juta juga. Jadi target pertama itu bisa ke 1.600, 1.700. Jadi LSIP, buy on weakness, buy on breakout itu boleh. Kemudian kita membahas saham SCMP. Sama SCMP juga. Semua ini uptrend, jadi style masing-masing disesuaikan. Kalau mau beli dari sekarang juga boleh. Kalau dia break naik ke sini boleh dijual, atau mau buy lagi pas dia turun, itu sesuaikan dengan masing-masing. Kalau investor boleh buy di berapa aja. Kalau dia turun kita boleh buy, kalau dia naik kita boleh buy. Seperti biasa dana 10 juta disesuaikan dengan masing-masing. Beli 2 juta sekarang, turun beli 2 juta lagi, atau naik beli 2 juta karena kita nggak tahu pasti marketnya mau ke jalan ke berapa. Tapi ujung-ujungnya memang pasti naik, tapi butuh waktu. Jadi mumpung kesempatan masih harga belum naik banyak, jadi kita boleh kumpulin dari harga-harga sekarang saat ini. Jadi SCMP buy on breakout, buy on weakness, targetnya pertama itu sekitar 600. Setelah dia resistensi ini dia dijebol, dia menuju ke 600-an. Sekarang yang berikutnya BWPT. BWPT jangan khawatir yang udah beli-beli di atas ini 120.
baiknya average lagi di bawah, karena ini dia di dalam keadaan sideways dulu di sini ya. BWPT ini setelah dia ke bawah, dia turun naik, dia sideways dulu. Jadi target pertama dia ke 100, nanti setelah 100 dia bisa breakout ke atas atau dia pullback lagi ke bawah. Jadi tergantung dari bandarnya mau turunin lagi ke bawah dulu, bisa, nanti setelah dia turun dia pullback lagi ke atas juga bisa. Jadi target pertama ini BWPT kisaran di harga 100. Kalau dia turun ini juga bisa, jadi tergantung masing-masing mau belinya di berapa. Kalau kita beruntung ya kita lihat kondisi ke depan dia turun, kita bisa beli lagi di support-support sini. Jadi kita kalau bisa lihat beli buy dalam keadaan sekarang juga nggak masalah. Jadi BWPT ini beli dalam keadaan sekarang juga nggak masalah. Atau nanti dia pullback ke bawah juga kita bisa buy on weakness. Buy on breakout juga nggak masalah. Nanti kita lihat target pertama kita ke 100, berapa minggu kemudian bisa naik menuju ke sana. Jadi dilihat aja marketnya, karena ini saham-saham kelapa sawit jangan dilewatkan ya, sayang ya, karena ini kelapa sawit sedang uptrend. Jadi kemungkinan naik itu sangat besar, boleh divaluasi buy dari sekarang akumulasi. Nanti kita lihat setelah 100 dia turun dia naik, target berikutnya mungkin ke 120. Nanti setelah 120 akan saya review lagi. Begitu juga dengan LSIP, AALI, setelah resisten-resisten yang naik itu akan saya review kembali. Jadi kesimpulannya dari semua saham kelapa sawit, buy on weakness atau buy dalam keadaan sekarang juga boleh. Oke, semoga bisa jadi profit. Semoga ini bisa jadi profit buat kalian semua. Harusnya jadi profit ya. Jadi jangan sampai kita nggak ada ngambil momen kenaikan dari saham kelapa sawit ini. Oke, good luck.